Saya Kirana dari Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Pekalongan melaporkan telah terselenggaranya wisuda secara offline Universitas Pekalongan pada tanggal 19 September 2020 di Hotel Shahid Mandarin Pekalongan. Berikut laporannya. Dengan Mas Insanu Dari prodi apa kalau boleh tahu? BPSI. Masnya? Muhammad Alan Fasya. Muhammad Alan Fasya. Alan Faza dari Sama Matematika. Masnya? Sohibul Isar. Sohi Iya. Ibu Liza Matematika juga. Sebelumnya apa sih yang gimana perasaannya Bisa terlaksana wisuda Ya, online? secara offline. Offline ya. Alhamdulillah pertama berkat doa orang tua dan juga disertai dengan kerja keras selama perkuliahan semester awal sampai semester akhir dan juga selama pembimbingan skripsi dan mengerjakan skripsinya. Itu adalah berkat dari doa orang tua dan juga bantuan teman-teman sekalian. Akhirnya bisa diwisuda dan alhamdulillah Unikal bisa menyelenggarakan wisuda secara offline. Dan saya sangat bangga sekali walaupun orang tua nggak bisa masuk ke dalam gedung wisuda. Terima kasih. Kalau bagaimana Masnya? jawabannya? Ya, saya menambahkan aja ya. Ya, walaupun di tengah pandemi kayak gini masih bisa wisuda tatap muka ya alhamdulillah. Walaupun masih banyak kekurangan ya. Dan ada kita mematuhi protokol kesehatan ya yang ada ya. Itu aja mungkin dari saya. Kalau Masnya? Hitam aja. Hitam ya. Untuk kendala Kurang lebih sama. untuk kendalanya seperti apa ya, Pak? Mungkin untuk kendalanya untuk wisuda kali ini ya nggak seperti wisuda sebelumnya ya. Kalau wisuda sebelumnya kan ada orang tua, mungkin ada teman-teman yang bisa masuk ke sini ya kan. Iya. Kalau ini kan kita cuma calon wisudawan aja yang bisa masuk, tapi nggak apa-apa lah, itu aja sudah cukup bagi kita para wisudawan. Itu aja mungkin. Sebelumnya ada pemberitahuan terlebih dahulu nggak? Pendamping boleh ikut atau tidak kayak gitu? Oh, udah ada. Kemarin pas hari Kamis itu pas ngambil undangan ya, pendamping itu maksimal 2 orang. Tapi habis itu hari Jumat kemarin ada pemberitahuan lagi dari SK Wali Kota Pekalongan bahwa yang datang cukup wisudawan aja. Orang tua hanya menyaksikan di online streaming itu. Ya. Untuk sebelum masuk ke ini apakah ada prasyarat yang harus taati gitu? Iya. Syaratnya yaitu pertama harus memakai face shield, masker dan juga cuci tangan dulu dan jaga protokol kesehatan. Ada persyaratan lainnya nggak? Semisal kayak surat keterangan sehat kayak gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah Unikal mempermudah. Itu kalau misalnya sakit itu disuruh menghubungi apa itulah. Nanti kan dipisah itu, Mbak. Kalau sakit itu. Terus bagaimana harapannya setelah wisuda ini? Alhamdulillah. Harapan bagi siapa? Unikal atau kami wisudawan? Bagi wisudawan. Bisa. Itu ya semoga pribadi bisa lebih baik dan ilmunya semoga bermanfaat di masyarakat dan juga di apa yang kita belajar selama di perkuliahan bermanfaat. Kalau fakultasnya keguruan insya Allah bisa mengajar ya. Amin. Udah Mas, Ya. segitu aja. Ya. Makasih atas waktunya. Kami dari Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Pekalongan mau bertanya perihal terselenggaranya acara wisuda ke-53 ini, Pak. Nah, kan ini lagi pandemi nih, Pak. Terus apa yang mendasari pihak Universitas Pekalongan melakukan wisuda secara offline? Ya. Yang pertama kami mencoba untuk membaca psikologis teman-teman calon wisudawan. Banyak yang merasa sedih ketika kampus-kampus lain itu menyelenggarakan wisuda online. Karena apa ya, perjuangan mereka selama kurang lebih 4 tahun yang seharusnya sampai ke titik klimaks kadang-kadang justru tidak sampai karena wisuda dilaksanakan secara online yang kadang-kadang emosionalnya nggak sampai. Sementara mereka udah impikan selama 4 tahun. Kami membaca itu
dan kami mencoba ingin mewujudkan yang terbaik dan tentunya lewat jalan tengah ya. Jalan tengah yang kami lakukan itu intinya tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, face shield, hand schoon, dan ada souvenir hand sanitizer 30 menit sekali harus cuci tangan. Tetap seperti itu, tetapi tidak mematikan mimpi mereka ingin wisuda dan ingin dilihat bahagia oleh orang tua. Terutama juga doa orang tua, walaupun pada akhirnya pada hari ini izin yang keluar adalah tidak boleh membawa orang tua masuk ke arena wisuda, tapi minimal menjadi obat bagi mereka. Kami yang psikologis yang paling utama adalah itu, ingin memberikan yang terbaik, kegembiraan kepada mereka. Apa sebelumnya para orang tua ini sudah diberitahu terlebih dahulu? Betul, bahwa izin itu ternyata keluarnya H-2 ya. Izin itu H-2. Sementara di izin yang kami ajukan itu sudah lama, dan kami membaca di beberapa hotel sudah menyelenggarakan adanya resepsi dan sebagainya, tidak masalah. Jadi kami berpikiran, oh sudah boleh. Ternyata mendekati hari H, izin yang keluar adalah tidak boleh membawa orang tua. Oleh karena itu kami patuhi, kami hormati kebijakan itu. Dan sebagai obat obat bahwa mereka juga sedih karena orang tua nggak bisa masuk. Tentunya kami harus membuat acara yang menggembirakan mereka. Oleh karena itu kami membuat acara yang tetap dengan durasi cepat, karena di dalam ruangan harus 2,5 jam atau 3 jam. Tapi ternyata tadi selesai lebih 1 jam lebih awal, sehingga menurut kami itu satu keberhasilan, cepat sekali selesai. Berarti di bawah standar protokol di atas standar protokol yang diterapkan, kami bisa selesai di dalam ruangan lebih cepat. Nah, di dalam itu kami juga mencoba untuk memberikan satu acara yang sajiannya secara biasanya wisuda itu formal banget, yang monoton, yang ngantuin. Ini kami mencoba untuk dengan ritme cepat, ada acara-acara yang mencairkan suasana. Seperti tadi mungkin teman-teman nyimak di YouTube atau mungkin lihat ada atraksi lighting, ada atraksi pencaksilat yang di situ filosofinya sebagai seorang pendekar, bahwa Unikal itu laksana seorang pendekar, bahwa di tengah keterbatasan, di tengah tempaan waktu dan zaman, harus tetap bertahan oleh keadaan apapun, tetap manis di tempat yang pahit, tetap tenang di tempat yang terus berubah. Kami mencoba membaca filosofi itu. Ayo teman-teman wisudawan, walaupun kalian di era pandemi seperti ini semua orang panik, semua orang ini tetap bisa menjadi buah yang bisa berbuah. Lebihnya begitu. Kan acaranya dibagi 3 sesi, apakah itu juga termasuk dari pertimbangan sesuai protokol? Betul, acara 3 sesi itu juga dalam rangka memecah kepadatan ya. Selain itu juga memecah lalu lintas orang berkerumun. Termasuk acara bahwa setelah wisuda, setelah naik ke atas panggung kemudian mereka turun dan pulang, itu dalam rangka agar tidak ada kerumunan yang berlebihan. Kalau biasanya kan setelah wisuda ini langsung duduk ke kursi masing-masing. Nah ini langsung keluar. Juga tidak ada prosesi ini oleh pemindahan tali dari kiri ke kanan oleh rektor atau yang mau wisuda, cukup memberikan hormat dan masing-masing hanya memindahkan sendiri. Dalam rangka agar protokol kesehatan tetap diindahkan, dipatuhi, tetapi ruh dan marwah mereka untuk semangat meneruskan hidup setelah wisuda di Unikal itu tetap ada. Karena momen wisuda dianggap menurut kami adalah momen sakral, di mana bukan akhir tapi awal dari kehidupan baru mereka. Kami ingin menjadikan itu sebagai awal yang baik untuk hidup mereka. Oleh karena itu kalau awalnya itu harus online, bukan berarti wisuda online tidak baik, tidak, tapi secara psikologis bagi mereka menurut kami itu kurang. Gimana persiapan tentang acara ini Pak sebelumnya? Persiapannya gimana? Apakah ada kendala atau bagaimana? Kendala di perizinan, yang tarik ulur tentunya ya. Perizinan tarik ulur bahkan 1 hari sebelum hari H saja kami masih tarik ulur, akhirnya diizinkan. H-2 lah, sore malam mau menjelang maghrib itu baru kabar seperti itu. Jika kami juga harus tetap improvisasi cepat. Tentunya ini tidak bisa memuaskan banyak pihak, tetapi kami mencari jalan tengah yang terbaik untuk kita semua. Apa sebelumnya ini sudah ada rencana, kan
pandemi nih Pak, online saja, nggak usah offline, tapi diubah lagi ke offline gitu, ada seperti itu Iya. atau tidak Pak? Apa Iya. sudah matang offline? Awalnya mau online melihat grafik apa pandemik yang kemudian menurun. Alhamdulillah kayaknya ada celah untuk ini. Kami membaca itu. Maka seharusnya yang wisuda biasanya mungkin 1 minggu lebih maju dari sekarang, itu juga kita masih membaca mundur sambil membaca situasi. Awalnya memang mau online, mau format online dan sebagainya, tapi kami pikir yang paling merasa merasa nggak dapet feel-nya itu pasti adalah wisudawan. Oleh karena kami membawa psikologis itu benar-benar kami memperjuangkan walaupun dengan perizinan yang sangat tarik ulur yang susah. Saya kira cukup Pak, sekian. Ya, Terima kasih Terima sudah kasih. mengganggu waktunya. nggak apa-apa. Kami dari Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Pekalongan mau menanyakan perihal acara wisuda. Gini Pak, kan ini kan lagi pandemi, yang mendasari diadakannya wisuda secara offline itu apa Pak? Ya, kemarin kan sudah ada surat edaran dari wali kota, gugus kota ya, Ya. yang intinya memang kita boleh menyelenggarakan wisuda dengan terbatas, artinya hanya wisudawan saja yang di wisuda. Jadi untuk orang tua dan macam-macam nggak boleh masuk. Maka tadi kita lihat kan steril. Jadi kita dasarnya itu karena dapat izin dari gugus kota. Terus tadi saya juga sudah mewawancara orang tua, katanya pemberitahuannya itu mendadak. Oh iya, Apakah memang benar? kemarin surat itu kan muncul ya, kita rapat Ya. sama gugus kota. Nah, kemarin memang baru disampaikan itu gitu. Memang awalnya kita sih pengennya orang tua juga ikut, cuman karena gugus kota juga nggak membolehkan, maka dilakukan dengan terbatas gitu. Terus persiapannya sendiri Pak, persiapan acara wisuda ini berapa lama dan bagaimana? Apakah ada kendala? Kalau kita wisuda kan ini tahunan ya, Ya. kita tahunan artinya sebelumnya sudah kita terjadwalkan. Kita merencanakan memang ada 2, jadi ketika sama orang tua, ketika seperti ini gitu. Sehingga kalau seperti ini kendalanya kaitannya dengan teknis, kita kan dibatasi oleh protokol kesehatan, jarak harus sekian. Dan kita emang menghadapi tadi orang tua tadi, kita emang menjelaskannya ini dari gugus kota, kita kan nggak bisa melawan, artinya atau tidak mematuhi, karena ini untuk keselamatan kita bersama. Terus dalam pelaksanaannya sendiri, apakah juga menggunakan ketentuan kayak protokol kesehatan juga di? Iya, betul. Jadi duduknya antar wisudawan 1 meter. Terus setelah di wisuda mereka langsung pulang. Jadi nggak lagi duduk-duduk kumpul-kumpul, enggak. Termasuk kita kan pakai APD lengkap. Jadi panitia sama wisudawan. Terus acara wisuda kan katanya dibagi menjadi 3 sesi. Itu apakah juga alasan dari mengikuti protokol kesehatan? Iya, juga? karena ini kan kapasitasnya ya, paling nggak 30% dari kapasitas, sehingga kita nggak mungkin satu tempat. Yang kedua kan untuk menghindari jumlah kerumunan itu, sehingga ini kita bagi 3. Artinya kita lakukan ini demi untuk menjaga kesehatan kita bersama dan wisuda tetap berjalan gitu Mbak. Terus harapannya Bapak nih buat para wisudawan, juga buat acara sendiri ke depannya bagaimana? Ya, kita berharap wisuda tahun depan Maret ya kira-kira kita sudah normal, sehingga Amin.
bisa damping orang tua macam-macam, jadi rame lah ya. Terus harapannya ya memang kondisi semacam ini tidak mematahkan semangat bagi wisudawan ya, tetap karena dia sudah di wisuda tentunya senang dan nanti segera bisa bekerja sesuai dengan ilmunya masing-masing. Pokoknya sukses semua gitu. Ya sudah Pak, makasih atas Oke. waktunya. Para wisudawan bersyukur telah dilaksanakannya wisuda ke-53 Universitas Pekalongan secara offline, meskipun di tengah pandemi saat ini. Acara wisuda ke-53 Universitas Pekalongan telah menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan acara wisuda yang dibagi menjadi 3 sesi dan hanya diikuti oleh wisudawan dalam setiap sesinya. Harapannya acara ini akan semakin lebih baik dan pandemi COVID-19 segera berakhir. Kirana, Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Pekalongan melaporkan.